Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini ada hal yang menarik, saudara-saudara. Di mana update terbaru di kasus Vina Eki. Di sini kita bisa melihat kesaksian dari saksi mata yang menanggapi keterangan Aep yang melihat dari jarak 100 meter sang mata elang. Oke, langsung saja kita menyaksikan video cuplikan dari ahli atau saksi ahli mata. Seseorang itu bisa melihat yang paling kecil itu adalah cahaya. Cahaya itu bisa dilihat kalau dalam keilmuan itu dalam jarak tak terhingga kalau cahaya. Sehingga kalau saya ilustrasikan, misalkan kita ada di bawah gunung, kita misalnya melihat ada rumah di atas, kita bisa melihat itu cahaya. Ya, untuk penglihatan minimal seperti itu. Kemudian kalau dalam pemeriksaan mata, dalam sehari-hari, kita ada namanya tajam penglihatan, kemampuan penglihatan seseorang. Yang biasa kalau kita periksa itu pada jarak 6 meter. Dalam jarak 6 meter itu kita coba untuk apakah dia bisa melihat huruf yang terbesar dalam satu tes penglihatan. Ya, kalau dalam 6 meter itu dia tidak bisa melihat penglihatan, baru kita ada namanya hitung jari. Jadi finger counting. Ya, Finger counting itu kita mulai dari 6 meter, 5 meter, 4 meter, sampai 1 meter. Dia bisa menghitung jari atau tidak. Kalau tidak bisa menghitung jari, kita adanya lambaian tangan. Itu bisa dilihat kalau orang lambaian tangan itu dalam jarak 1/300 meter. Itu dalam penglihatan mata yang normal, ya. Jadi tidak ada gangguan penglihatan, ada minus atau silindris atau yang lain. Karena kalau mata yang tidak normal itu harus dikoreksi dengan kita coba dengan kacamata. Atau ada gangguan, misalnya ada gangguan saraf mata itu yang tidak bisa dikoreksi pakai kacamata, itu dia tidak bisa melihat. Dia normal sekali. Kami ingin bertanya, itu tadi di siang hari ya? Siang hari. Siang hari artinya bukan siang hari, dengan penerangan yang cukup ya? Ya, syarat untuk kita menguji penglihatan itu adalah, itu tadi, kita ditesnya dasarnya adalah hitam putih dengan penerangan yang cukup. Ada ukurannya berapa desibel, seperti itu. Kalau penerangannya tidak mencukupi, maka jarak yang normal tadi yang maksimum 6 meter dapat membaca itu berkurang? Berkurang. Iya, itulah dia video cuplikannya. Kita sudah menyaksikan, saudara-saudara, bagaimana menurut tanggapan kalian. Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa sidang peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon itu kembali dilanjutkan ya. Di mana hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon Senin 23 September 2024, saudara-saudara, kali ini pihak terpidana bakal menghadirkan sejumlah ahli, di mana pihak terpidana menghadirkan sejumlah ahli mulai dari ahli forensik hingga ahli mata. Jan S. Huta Barat, salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana, menuturkan ahli-ahli tersebut dihadirkan untuk mengungkap fakta baru terkait tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dan di mana Maya Sari, seorang dokter dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung ya, itu dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan teman laki-lakinya yaitu Eki. Itu Maya Sari dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan tersebut ya, saudara-saudara. Dan awalnya Maya Sari mendapat sejumlah pertanyaan dari salah seorang kuasa hukum 6 terpidana, di mana yaitu Pak Jutek Bongso, menanyakan tentang bagaimana kemampuan penglihatan manusia pada jarak tertentu dalam kondisi malam hari dan minim penerangan. Ahli kita ingin bertanya, kalau ada seseorang di dalam pukul 21.00 WIB atau jam 9 malam ya, saudara-saudara, katakanlah jam 9 malam, sampai 22.00 WIB atau jam 10 malam, dengan penerangan yang kurang, dia berdiri di outdoor. Kira-kira kalau dia melihat orang lewat, motor yang lewat, atau orang yang lagi duduk-duduk dari kejauhan,
berapa jauh dia bisa melihat? Tanya Pak Jutek Bongso kepada Maya Sari, seorang dokter mata ya, saudara-saudara. Nah, di mana Maya Sari pun menjelaskan tentang face recognition atau kemampuan mengenali seseorang berdasarkan penglihatan manusia. Face recognition atau mengenali seseorang umumnya yang dilihat oleh mata manusia itu adalah bagaimana matanya, hidungnya, kemudian bibirnya. Itu wajah dari jurnal-jurnal. Disebutkan untuk face recognition itu, biasanya mata manusia dalam penerangan yang cukup, itu bisa melihat pada jarak 10 sampai 15 meter. Kata Maya Sari, seorang dokter mata ya. Dan lebih jauh dari itu, misalnya 30, 40, 50 meter, kita mungkin hanya melihat sosok seorang. Misalnya, ada manusia di sana, tapi kita tidak bisa mengenali wajah. Ya, seperti saya juga mengalami seperti itu, saudara-saudara. Ketika melihat dari kejauhan dengan cahaya yang minim, saya tahu itu ada manusia, tapi saya tidak mengenali wajahnya. Umumnya kita bisa melihat dalam jarak 10 sampai 15 meter. Kata Maya Sari. Jutek lalu kembali bertanya apakah mungkin dalam jarak 50 meter dengan kondisi minim penerangan manusia bisa mengetahui aktivitas seseorang? Mungkin tidak kalau dalam jarak 50 meter. Apalagi lebih ya, mungkin tidak seseorang bisa melihat aktivitas sekelompok orang dari kejauhan dengan cahaya yang kurang. Mungkin tidak menurut ahli. Ya, itulah kata Jutek. Nah, lalu tidak jelas terlihat, maksudnya apa yang dilakukan di situ tidak jelas terlihat, apalagi kalau penerangan kurang, kata Maya Sari. Jadi tidak mungkin bisa dilihat ya, apalagi melihat kalau di mukanya ada tensoplas, tanya Jutek lagi. Oh, tidak bisa, karena ada keterbatasan penglihatan kita. Penglihatan yang jelas itu paling maksimal 10 sampai 15 meter. Kata Maya Sari ya, saudara-saudara. Sementara itu, salah seorang tim kuasa hukum 6 terpidana yang lain, Jan S. Huta Barat, mengatakan, Maya Sari yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang PK ini merupakan seorang dokter dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Saksi ini adalah Dr. Maya Sari dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, kata Jan saat ditemui di PN Cirebon. Dan menurut Jan, Dr. Maya Sari sengaja dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menerangkan tentang kemampuan penglihatan mata manusia dalam jarak tertentu. Hal ini berkaitan karena adanya keterangan dari saksi AF ya, yang mengaku melihat ada aksi kejar-kejaran dalam peristiwa yang dialami Vina dan Eki meski dalam jarak yang cukup jauh. Bahkan kata Jan, pada jarak 50 meter dalam kondisi malam hari, saksi Aib juga menyatakan mengenali wajah hingga motor yang digunakan. Wow. Karena kan ada keterangan dari Aib, saksi yang mengatakan dari jarak versi dia 50 meter, tapi fakta kan 125 meter, bahwa pada malam hari jarak 50 meter, dia Aib bisa mengenali wajah, kemudian pakai baju apa, terus motor yang sedang berjalan juga dia tahu. Kata beliau lagi, yaitu Jan S. Huta Barat. Tapi ternyata kan terbantahkan bahwa maksimal 15 meter untuk face recognition, mengenali wajah, kata Jan menambahkan lagi. Iya. Jadi itulah keterangan dari dokter ahli mata ya, saudara-saudara, di mana jarak maksimal manusia itu melihat 10 hingga 15 meter. Dan kalau sudah 50 meter sudah tidak bisa lagi mengenali. Bahkan menurut keterangan Aib, dari yang diukur jarak yang dia lihat itu hingga 100 meter, saudara-saudara. Wah. Bisa dikatakan sang mata elang ya, saudara-saudara. Iya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita, update terbaru di kasus Vina Eki yang terjadi pada 2016 silam, saudara-saudara. Kita akhiri dulu pertemuan kita. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please
share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.